Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Sagala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Yudas sesudah pesta Simon. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 26 ayat 14. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Anak-anak, setelah jamuan makan di rumah Simon si kusta, Yudas Iskariot berpisah dari Yesus dan murid-murid lainnya dan pergi kepada imam-imam kepala yang sedang berkumpul di istana imam besar yang bernama Kayafas. Para pemimpin Yahudi, yaitu para imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi sedang berundingkan satu rencana untuk menangkap dan membunuh Yesus. Niat jahat para pemimpin Yahudi bertemu dengan niat jahatnya Yudas Iskariot. Pada awalnya, sikap mempersalahkan dan memprotes Yesus adalah ciri-ciri dari perilaku para pemimpin Yahudi maupun Yudas Iskariot. Kemudian, perilaku itu berkembang hingga mengkhianati dan menjual Yesus. Ketika berada di rumah Simon, si kusta di Betania, Yudas sudah menunjukkan sikap mempersalahkan dan memprotes Yesus. Ketika seorang perempuan datang kepada Yesus, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini?" Matius 26 ayat 7 dan 8. Pernyataan murid-murid itu adalah pernyataan mempersalahkan Yesus yang menganggap bahwa Yesuslah yang boros. Karena Yesus membiarkan perempuan itu mencurahkan minyak semahal itu. Protes itu dimulai oleh Yudas. Itulah Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yohanes 12 ayat 4 hingga ayat 6. Itulah Yudas yang sesungguhnya.
dia meninggalkan Yesus dan murid-murid lainnya setelah pesta di rumah Simon si kusta di Betania. Dia berkhianat kepada Yesus dan pergi bersekongkol untuk menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, pelajaran penting kita boleh dapatkan dari kisah di atas. Jangan biasakan mempersalahkan dan memprotes. Ketika engkau merasa bahwa tindakanmu itu diabaikan, kemudian akhirnya tanpa engkau sadari bahwa engkau akan mempersalahkan dan memprotes Tuhan. Tidak tertutup kemungkinan engkau akan turut menyalibkan Yesus. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong anak-anak sekalian untuk tidak suka mempersalahkan dan memprotes. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian menjadi anak-anak yang baik, yang menurut akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.